How's it going, brothers? This is John Balls here. Masih bahas pragmatis melankolis, tapi kali ini kita jawab pertanyaan kalian yang ada di Instagram. Jadi bros, tunggu apa lagi, langsung aja kita intro. Let's go! Hello! It's John Balls here. Alright. Sekarang kita bakal jawab semuanya satu-satu. Pertanyaan pertama. Saya suka kepikiran kalau ada yang minta langsung dikasih aja karena nggak enak buat nolak. Oh, ya. Well, itu jelas banget ya, orang pragmatis nggak enak buat nolak. Kalian harus melatih untuk bisa menolak. Beda sama orang pragmatis sanguinis, kalau diminta sesuatu ya udah dia lakuin tanpa mikir. Kadang-kadang orang pragmatis melankolis tuh kasih aja mereka mikir-mikir juga gitu. Misalnya kayak ada teman, bagi roti lo dong. Oh iya, bro, ambil aja. Itu kalau pragmatis sanguinis. Tapi kalau pragmatis melankolis, bro, bagi rotinya dong. Tinggal satu lagi. Ini nih. Sebetulnya mereka nggak mau ngasih, tapi mereka akhirnya nggak bisa nolak ujung-ujungnya. Well, perbedaannya sama orang melankolis pragmatis, mungkin mereka masih bisa nolak karena mereka ya memperhitungkan kalau mereka tinggal punya satu roti. Bro, bagi roti ya dong. Gue lapar, gue nggak bawa uang jajan. Cuman tinggal satu. Well, kurang lebih kayak gitu. Well, saya nggak tahu gimana cara jadi orang introvert sejati, tapi itu setelah saya tanyakan ke orang-orang yang ada di dekat saya. Next question. Orang pragmatis lelet, aku kadang kesel dan mereka tuh cenderung susah mengungkapkan isi apa nih? Isi hati dan pikiran mereka. Iya benar. Mereka pasti lebih memendam. Orang pragmatis melankolis yang belum kita bahas sebelumnya adalah, tapi udah sering kita bahas di video-video sebelumnya, mereka pasti memendam. Mereka lelet, iya, karena mereka butuh persiapan dan mereka mengamati terlebih dahulu dan akhirnya mereka berpikir matang-matang baru berangkat. Dan kalau ada masalah atau mereka sebel sama seorang, sama, mereka mengamati dulu, mereka pikir-pikir dulu, mereka pendem-pendem dulu, diendepin lama-lama sampai akhirnya meledak deger. Langsung dia ngamuk. Wah! Itulah orang pragmatis melankolis. Jadi tips kalau kalian mau buat mereka berbicara, penuhi baterai kasihnya. Ya, physical touch, quality time. Itu aja cukup. Suamiku plegi melo, saya melokole, suka gemes, kayak hidup nggak ada semangat-mangatnya. Yes, itu yang kita sempat singgung. Orang pragmatis melankolis itu kalau nggak dilatih mereka kayak nggak ada semangat hidup. Mereka kayak ya males-malesan aja. Karena mereka nggak ada excitementnya, cuman kayak mau damai sama lebih banyak berpikir. Biasanya kan orang pragmatis melankolis ada melankolisnya. Kalau mereka udah kecewa dengan realita yang ada, ya udah mereka udahlah malas lah, santai aja hidup gini aja. Next, sering saya tuh pengen weekend jalan-jalan, tapi suami kadang kelihatan capek dan mager. Ya gimana ya? Mereka udah kerja dari Senin sampai Jumat, ketemu orang, apalagi kalau dia pekerjaannya ketemu orang gitu di luar. Mereka pasti udah drain banget. Waktu libur mereka pengen istirahat. Gimana cara orang introvert istirahat? Ya di rumah, santai-santai, apalagi pragmatisnya dominan. Pengennya apa? Tidur, bro. Tidur pasti. Dan kalau udah tidur baru mereka menghabiskan waktu dengan orang yang dekat. Ya, bikin aja candlelight dinner di rumah sendiri gitu kan. Pakai lilin yang gede gitu ya. Karena kalau kita paksa lagi mereka, ya mereka semakin burn out. Jadi kita harus ngerti dulu untuk kasih kesempatan tidur dan istirahat gitu. Mungkin pagi sampai sore mereka istirahat, malam baru kita ajak pergi gitu kan. Nah, besok kerja capek lagi tuh mereka. Jadi gitu sih. Ya, berikan mereka kesempatan untuk istirahat tidur. Karena selain mereka capek ketemu orang, mereka capek juga nahan emosi dari istri atau suaminya yang koleris. Ya, maafkan saya, pasangan saya. Next, by the way bros, gue cuma jawab yang tentang pragmatis melankolis. Karena yang untuk melankolis pragmatis nanti ada lagi sesinya. Orang pragmatis melankolis kadang suka nggak dianggap dan nggak enak kalau menolak tugas, tapi ujung-ujungnya gimana sih nih? Oh, kadang suka nggak dianggap. Ya, orang pragmatis tuh butuh di notice ya, di notice. Nggak usah dikasih di kayak penghargaan 100 juta rupiah, nggak. Yang penting cuma dikasih notice aja. Kamu brother gue, itu dia seneng banget pragmatis ya. Dan nggak enak kalau menolak tugas, tapi ujungnya nggak maksimal ngerjain tugas. Well, kalau orang pragmatis udah males banget, pasti dia nggak maksimal ngerjain tugas. Jadi buat kalian orang pragmatis, kalau memang kalian mau mengerjain tugas, ya terutama pragmatis melankolis, ya kerjakan di tempat yang kalian nyaman dulu. Karena kalau nggak susah sih pasti. Biasanya cuman ya udah doang. Ya itu pragmatis. Itu nggak cuma pragmatis melankolis, tapi hampir semua pragmatis kayak gitu. Ya udah doang. Karena apa? Mereka nggak mau ribet. Mereka mau yang gampang aja. Beda sama orang koleris. Mungkin orang koleris suka nggak mau ribet. Tapi orang koleris nggak mau ribet karena mereka mau cepat. Kalau orang pragmatis nggak mau ribet karena mereka mau mudah.
Itu dibedakan. Orang pragmatis melankolis sering insecure. Ya, begitulah. Kalian terlalu santai, terus kalian tiba-tiba ngelihat achievement teman-teman kalian yang kole melo, kole sanguin. Wah, dia udah punya mobil Tesla. Saya baru punya mobil kontrol. Akhirnya insecure. Tapi pas diajak, ayo kita berusaha, ayo kita mencari breakthrough. Aduh, gue nggak berani beras. Ya kayak gitu lah orang pragmatis melankolis. Makanya harus dilatih sejak dini. Dan kalau kalian udah dewasa, udah telanjur punya perasaan kayak gitu, cari partner yang untuk bisa ngedorong kalian. Yap. Kalian adalah seorang pengamat, kalian adalah seorang pemikir, kalian analisator. Kalian cari eksekutornya. Gitu sih. Bagus tuh kata-kata tuh. Ya, ntar dijadiin yang apa? Carousel. Walau jarang, oh ini dari pertanyaan tadi nih yang suaminya capek kalau hari biasa. Walau jarang jalan-jalan, tapi bersyukur sih punya suami sabar banget dan gak neko-neko. Ya itu kelebihannya orang pragmatis melankolis. Susah diajak jalan-jalan, tapi ya mereka sabar banget dan gak neko. Karena kalau kalian nikah sama sesama koleris ketemu koleris, ya perang dunia ke-27. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Orang pragmatis melankolis suka kepikiran sampai seharian, bahkan kalau mikirin banget ke bawah tidur. Well, ini lebih ke melankolis pragmatis sih, tapi pasti ada pragmatis melankolis yang kayak gini juga. Emang ini kesulitan jadi orang introvert sejati ya, pragmatis melankolis atau melankolis pragmatis. Belajar untuk rilis feeling dan rilis pikiran kalian yang tidak perlu. Memang sih kita tidak bisa melupakan apa yang ada di otak kita, tapi kita bisa berdamai. Jadi gimana caranya kita pikirkan sesuatu untuk kita berdamai dengan pikiran-pikiran negatif tersebut dan selalu masukkan pikiran positif. Jadi ibaratnya kayak ada gelas, ya ada minyak, minyak itu negatif, air itu positif. Kita tuangin air yang banyak biar minyaknya keluar. Kayak gitu gak sih? Ya kan? Yes. Sampai akhirnya bersih. Makanya otak kita cuman ada pikiran positif. Walaupun tetap ada partikel-partikel minyaknya di situ, tapi kita bisa membilas lah setidaknya. Well, kurang lebih gitu sih. Gimana ngatasin rasa malu berlebihan dan nunda kerjaan? Ah, iya sih. Malu berlebihan, nunda kerjaan. Ini pragmatis melankolis ya. Biasanya orang pragmatis melankolis susah untuk memulai ya. Ibaratnya mereka nggak punya dorongan, mereka nggak punya pushnya. Untuk mengatasi hal-hal kayak gini, kayak rasa malu ya, kalian push dulu diri kalian. Karena nanti kalau kalian udah masuk ke zona itu, ya lama-lama kalian bisa beradaptasi dengan rasa malu itu. Ingat, orang pragmatis melankolis jago melakukan pekerjaan monoton, tidak seperti orang koleris. Jadi walaupun awalnya sulit beradaptasi, tapi karena kalian mahir mengerjakan pekerjaan itu sedikit demi sedikit, kalau kalian sudah masuk ke situ, maka rasa malu, rasa malas itu lama-lama akan hilang. Jadi tetap cari pendorong dan cari orang yang bisa menyemangati kalian. Next, orang pragmatis nggak kapok mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang. Wow. Iya ya. Jadi orang pragmatis melankolis itu mungkin mereka melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang karena mereka terlalu santai gitu. Kayak misalnya kita suruh mereka untuk ya cari pekerjaan, mereka males buat kerja. Misalnya suruh mereka kayak, ayo bangun pagi, semangat. Mereka tetap besoknya bangun siang. Ya itu tadi, terlalu damai sehingga pemalas. Ajari mereka tanggung jawab. Mirip-mirip sama orang sanguin, orang pragmatis itu butuh diajari tanggung jawab. Dan kalau mereka udah ada purpose of life, udah ada visi, mereka pasti bisa dikit-dikit naik. Well, pertanyaan kalian intinya adalah sulit menolak, suka menunda-nunda, sulit untuk maju, dan tidak bisa mengutarakan perasaan. Jadi pada dasarnya orang yang damai dan ditambah watak sekunder pemikir, mereka pasti slow start. Ya, mereka agak lambat gerakannya. Termasuk dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam menolak hal, mereka juga lambat. Ya, mau nolak lambat, mikir-mikir dulu. Pada akhirnya orang yang minta sesuatu udah buru-buruin, akhirnya dia terpaksa bilang iya. Itu kenapa? Sebenarnya mereka mau nolak, tapi kelamaan bilang tidaknya. Iya nggak sih kayak gitu? Ya, karena setelah berapa banyak orang pragmatis melankolis yang saya tanyakan, mereka bilang kayak gitu. Mereka sebenarnya mau nolak, ya, tapi kelamaan bilang tidaknya. Akhirnya udah pada fase dia diburu-buru dan mau nggak mau dia bilang iya. Biar apa? Biar nggak ribet kayak tadi. Biar nggak ribet, nggak penuh tekanan, nggak diburu-buru, dan jadi nggak susah. Dan ingat, orang pragmatis damai, mereka nggak mau punya banyak musuh. Itu kenapa mereka susah untuk menolak. Jadi agak-agak lah kalau kalian punya pasangan pragmatis, jangan terlalu paksa mereka. Kayak bener-bener ya, belakangan ini saya nyoba untuk nggak terlalu maksa gitu. Tapi kadang-kadang ya sebel juga gitu loh. Kayak misalnya, kita udah nggak maksa, tapi mereka yang minta kita untuk memberikan keputusan untuk mereka. Kayak misalnya, aku bingung nih baju ini sama ini bagusan mana. Yang pink aja bagus, kamu kan cocok pakai warna pink. Tapi kalau dipikir-pikir warna pink ngejreng banget. Kalau ini aja gimana? Kan lo yang nanya tadi, gue yang milih. Udahlah, kamu bentak-bentak mulu. Tadi mungkin adalah adegan yang sering kita temui.
Orang pragmatis yang susah menentukan sesuatu, minta pendapat ke orang kole. Sebenarnya, orang pragmatis melankolis itu udah tahu dia mau yang mana. Tapi kadang-kadang mereka cuma butuh untuk didorong. Ingat kayak tadi, disemangati, didorong. Jadi kayak, kalau misalnya pilihan kalian salah, kalian pilih aja langsung pilihan berikutnya. Kayak, oh ya itu bagus deh, iya deh. Setelah lihat-lihat, oh ya cocok gitu. Jadi jangan malah berantem. Karena mereka emang udah tahu apa pilihan mereka, tapi mereka ragu. Ingat, orang pragmatis butuh didorong. Oke, next question. Pragmatis melankolis selalu mentingin kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri, bikin nyesek. Well, itulah orang pragmatis damai. Jadi dia mau ya semua berjalan dengan lancar, damai. Jadi kadang-kadang mereka mengorbankan dirinya sendiri. Karena orang pragmatis itu suka berkorban emang. Jadi ya kalau kalian emang tidak srek tentang hal itu, kalian belajar untuk katakan tidak. Ya, sekali lagi katakan tidak. Orang pragmatis sanguinis, pragmatis melankolis, pasti kalian harus belajar untuk katakan tidak pada narkoba. Next. Orang pragmatis melankolis kurang motivasi, yes. Mereka udah kurang motivasi dan dulu mereka suka jadi bahan bully. Pasti itu menurunkan self-esteem mereka lebih parah lagi. Pada saat kepercayaan diri mereka turun dan emang udah dasarnya mereka bukan orang yang sangat percaya diri, jadi itu buat nambah-nambah. Tambah malu, tambah takut, tambah nggak enakan, tambah lelet. Itu kenapa kepada orang tua semua, tolong cek anak kalian yang pragmatis melankolis dan tolong belajar watak. Biar apa kalian bisa tahu kira-kira watak anak saya apa. Kenapa? Karena kadang kalau kita nggak tahu watak anak kita apa dan mereka ternyata pragmatis melankolis, pragmatis sanguinis, yang nggak enakan, dan akhirnya mereka terjerumus sama sesuatu, baru kita nyesel. Jadi tolong banget kalian share YouTube channel saya. Saya nggak minta subscribe, saya nggak minta like, saya cuma minta kalian lihat, kalian nonton, kalian belajar. Kalian nggak mau belajar dari saya, nggak apa-apa, yang penting coba belajar tentang personality. Ya, ini buat kalian semua yang sudah nonton sampai sini. Share ke grup-grup keluarga kalian. Kalau mereka nggak mau nonton nggak apa-apa, tapi kalian sudah menyampaikan sebuah pesan berantai yang sangat penting. Bros, tolong demi kebaikan penerus bangsa dan penerus masa depan kita. Thank you for watching, bros. This is maybe my last day. Liburan, soalnya besok udah masuk lagi. Bros, thank you for watching our bros. Let's go. It's John Balls here. Ini kok pertanyaannya sama semua ya? Apa pragmatis melankolis gini-gini aja ya? Bingung. Cut. Kalian lah. Biasanya cuman ya udah doang. Ya itu pragmatis. Itu nggak cuma pragmatis melankolis, tapi hampir semua pragmatis kayak gitu. Ya udah doang. Karena apa? Mereka nggak mau ribet. Mereka mau yang gampang aja. Beda sama orang koleris. Koleris kan beda sama orang koleris. Mungkin orang koleris suka nggak mau ribet. Tapi orang koleris nggak mau ribetnya karena capek. Jadi pragmatis melankolis mereka butuh istirahat.